Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 756. Park Hyun adalah keluarga Brahma kami. Yo Susu berlutut di tanah sambil menangis dan memohon. Air matanya terus jatuh ke lantai. Ketidakberdayanya saat ini benar-benar seperti dua orang yang berbeda dari prestasi heroiknya ketika dia menerkam Adinata barusan. Tidak peduli betapa menyedihkannya dia sekarang menjadi percobaan pembunuhan. Adinata diam-diam berkata di dalam hatinya, Yo Susu, aku khawatir kamu akan melihat nenekmu lebih awal dariku. Saat kamu melihat nenekmu, aku harap kamu tidak memberitahunya bahwa kamu dibunuh olehku. Saat ini, telepon Yo Susu berdering lagi. Seluruh tubuh Yo Susu gemetar gugup. Dia menjawab panggilan itu, tangannya gemetar. Halo. Apa yang terjadi di sana? Apakah Adinata sudah mati? Kenapa aku melihatnya masih berbicara? Anak buah Park Sheng-ji bertanya. Yo Susu berkata, dia sangat serius sekarang. Dia baru saja minum obat, yang mungkin sedikit meringankannya, dan dia tidak akan mati untuk saat ini. Anak buah Park Sheng-ji berkata dengan marah. Asih. Saat dia tergeletak di tanah dan tidak bisa bergerak, segera pukul kepalanya dengan benda berat dari hotel dan bunuh dia. Setelah mendengar ini, Yo Sujuita Jayantiksung menolak. Tidak, saya tidak akan pernah melakukan itu. Yo Susu sudah sangat enggan membiarkan dia menggunakan lipstik untuk menyakiti orang, dan sekarang dia benar-benar memintanya untuk menghancurkan orang sampai mati? Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh gadis biasa seperti Yo Susu. Yo Sujuita Jayantiksung menutup telepon, takut pihak lain akan mengancamnya lagi. Setelah itu, Yo Susu menangis semakin keras. Adinata bertanya pada saat ini, siapa yang menelepon? Apakah dia membiarkanmu mengambil kesempatan untuk membunuhku? Mengapa kamu tidak melakukannya? Aku tidak bisa bergerak sekarang, kamu dapat membunuhku dengan mudah. Yo Susu terus menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sama sekali tidak bisa melakukan ini padamu. Aku tidak bisa membunuh siapapun, dan aku tidak mungkin membunuhmu. Kamu adalah suami kakak jelita. Adinata memandang Yo Susu, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa Yo Susu sebenarnya adalah gadis yang sangat biasa, dan dia tidak kejam untuk membunuhnya. Jika dia diminta untuk membunuh seseorang dengan ciuman menggunakan lipstik, dia hampir tidak bisa menipu dirinya sendiri. Tetapi jika dia hanya membunuh seseorang dengan alat, dia tidak bisa melakukannya. Adinata terus menguji dan menstimulasi. Jika kamu tidak membunuhku sekarang, mereka pasti akan membunuhmu. Yo Susu memeluk kakinya dan menangis. Bunuh. Aku telah membunuhmu, dan aku tidak ingin hidup lagi. Aku baru saja datang ke Aurose Halls untuk mengunjungi kerabat. Mengapa aku harus bertemu denganmu? Kapan itu sampai pada hal seperti itu? Aku belum punya pacar yang sangat aku sukai, dan aku belum menikah dan punya anak. Adinata merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Jika dia tidak bertemu dengannya secara langsung, saya yakin dia tidak akan terlibat dalam masalah hari ini, bukan? Saat ini, Park Sheng-ji dan anak buahnya sebenarnya juga berada di Westlake Hotel, dan mereka berada di lantai bawah di kamar presidensial Adinata dan Yo Susu. Anak buah Park Sheng-ji melaporkan, Tuan, Adinata tidak langsung mati setelah terkena racun lipstik. Yo Susu berkata bahwa dia meminum pil, yang tampaknya memiliki efek melegakan. Bagaimanapun, keluarga Brahma adalah salah satu dari 8 keluarga besar. Akankah obat mereka mengatasi toksisitas lipstik kita? Park Sheng-ji segera berkata, tidak mungkin. Keluarga Brahma tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi racun keluarga PU kita. Selama Adinata mencium Yo Susu, Adinata pasti akan mati. Bawahan Park Sheng-ji berkata, saya menciumnya, saya pasti menciumnya. Anak itu mencium saya hampir 1 menit, dan semua racun pasti masuk ke mulutnya. Park Sung-ki berkata, karena dia sedang berjuang, maka saya akan mengirim dia pergi secara pribadi. Bersiaplah kawan, bawa seseorang ke atas bersamaku. Ya, ledakan. Kamar Adinata dan Yo Susu di kamar presidensial tiba-tiba dibuka. Saat ini, Adinata masih berpura-pura merasa tidak nyaman dan terjatuh ke tanah, sedangkan Yo Susu menangis putus asa di depan Adinata. Hahaha. Adinata, kamu tidak pernah menyangka bahwa kamu akan mati di tanganku, kan? Park Sheng-ji dan anak buahnya masuk. Saat Adinata melihat Park Sheng-ji, dia segera bersiap untuk bertarung. Benar saja, bajingan inilah yang mengendalikan segalanya dan menggunakan Yo Susu untuk membunuhnya. Park Sheng-ji menghampiri Adinata dan berkata, Adinata, kamu membunuh saudara laki-lakiku dan menyebabkan saudara perempuanku dikeluarkan dari keluarga karena kamu. Kamu seharusnya mati 1000 kali atau 10.000 kali. Adinata berkata, Park Sheng-ji, aku tidak punya dendam pribadi denganmu. Kakakmu lah yang agresif. Jika aku tidak membunuhnya,
Haruskah aku membiarkan dia membunuhku? Kamu harus membiarkan dia membunuhmu. Jika dia ingin memenggal kepalamu, kamu harus menaruh kepalamu di talenan. Jika dia ingin membunuhmu, kamu harus berdiri seperti sasaran dan biarkan dia membunuhmu. Jika dia ingin membunuhmu, menabrakmu dengan mobilnya, kamu harus berdiri di tengah jalan dan jangan bergerak. Kenapa kamu melawan? Dasar reptil Cina yang rendah hati, teriak Park Sung-ki. Adinata tertawa terbahak-bahak. Sungguh putra tertua dari keluarga PU, dia benar-benar memiliki rasa superioritas. Dia sangat sombong. Dia benar-benar memperlakukan keluarga Brahma kita seperti binatang. Park Sheng-ji berkata dengan sengit. Adinata, jangan berpuas diri. Aku sudah tahu kebenaran tentang Park-nya. Apa menurutmu adikku benar-benar menyukaimu dan rela mati demi kamu? Jangan naif, orang yang memohon padamu sebelumnya bukan adikku. Dia dikendalikan oleh bajingan Han Xiaozong pada waktu itu. Meskipun saya tidak tahu mengapa Han Xiaozong ingin membantu Anda, saya yakin dia membantu Anda memanfaatkan Anda. Sayang sekali ia mengatakan yang sebenarnya kepada ayahku tentang masalah ini. Tetapi ayahku tidak mempercayainya dan masih tidak mau membiarkan dia kembali ke keluarga. Hanya sedih sekali. Itu semua karena kamu. Kamu, wanita jalang yang rendah hati, tidak punya hak untuk menyukai adikku. Ketika Adinata mendengar bahwa Park-nya masih gagal kembali ke keluarga, dia merasa sedih untuknya dan merasa bahwa dia berhutang sedikit padanya. Namun, dia hanya merasa jijik dan benci pada Park Sung-ki. Hahaha. Adinata jatuh ke tanah dan tertawa. Park Sheng-ji, aku akan segera mati. Hari ini, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Bukankah kamu selalu ingin mengenal putri Park-nya? Siapa Park ayah kandung Hyun ah? Kamu tahu? Park Sheng-ji memandang Adinata dengan sedikit tidak percaya. Adinata berkata, aku ingin memberitahumu. Xuan Er, nama belakangnya adalah Ye. Dia adalah keturunan dari keluarga Brahma kami. Terima kasih keluarga PU karena telah membesarkannya untuk keluarga Brahma kami selama 15 tahun. Hahaha. Persetan denganmu. Pergilah ke neraka. Dasar pecundang. Park Sheng-ji mengambil pistolnya dan mengarahkannya ke kepala Adinata, berniat untuk segera mengeksekusinya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ini, Adinata tiba-tiba melompat dari tanah dan menjatuhkan pistol Park Sheng-ji. Kemudian, dia menjambak rambut panjang Park Sung-ki dengan tangannya dan membantingnya ke dinding kamar hotel. Ledakan! 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 Adinata menggunakan kekuatan terbesarnya untuk membenturkan kepala Park Sheng-ji ke dinding. Park Sheng-ji pingsan di tempat dan mengeluarkan darah. Orang biasa pasti sudah mati sekarang. Sialan! Kenapa dia masih bisa bergerak? Kenapa dia masih punya kekuatan sekuat itu? Bukankah dia diracuni? Anak buah Park Sung-ki tampak ngeri. Bab 757. Dewangga kembali. Kesadaran Park Sheng-ji dan lainnya, Adinata seharusnya tidak dapat bergerak saat ini dan berada di ambang kematian. Siapa sangka dia akan melompat seperti orang mati lagi, bahkan lebih bertenaga dari biasanya. Anak buah Park Sung-ki baru saja menggunakan kamera dan melihat dengan jelas bahwa Adinata terkena racun yang ada di dalam lipstik. Mungkinkah Adinata memiliki tubuh yang kebal terhadap segala racun? Atau mungkin pil yang diminum Adinata bisa mendetoksifikasi lipstik? Lindungi guru. Semuanya, naik ke atas. Kecepatan. Kecepatan. Orang-orang itu segera mengeluarkan senjatanya dan menembak Adinata. Pasukan Park Sung-ki berada di level teratas dalam hal keahlian menembak dan kemampuan bertarung, dan mereka tidak jauh berbeda dengan King Long. Oleh karena itu, Adinata hanya bisa melepaskan Park Sheng-ji untuk sementara. Aku tidak bisa membiarkan Park Sung-ki meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Adinata tahu bahwa sebagai putra tertua dari keluarga yang tertutup, keberadaan Park Sheng-ji bahkan lebih tidak menentu. Jika Anda ingin menemukannya, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali. Oleh karena itu, jika Anda melewatkan kesempatan untuk membunuh Park Sung-ki hari ini, akan semakin sulit mencari peluang di masa depan. Adinata mengambil pisau dan mengayunkannya langsung ke leher Park Sheng-ji. Pemilik! Orang-orang itu berteriak ketakutan, dan semua orang melindungi Park Sheng-ji dengan tubuh mereka. Sambil berteriak, segera panggil dokter yang menyertainya. Tembak Adinata sampai mati. Saya melihat semakin banyak bawahan Park Sheng-ji, dan Park Sheng-ji juga mendapat perlindungan keamanan mutlak. Mereka bahkan bisa memberikan pertolongan pertama pada Park Sheng-ji di depan Adinata. Brengsek! Adinata sangat cemas. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pisau ini pada Park Sheng-ji cukup fatal. Jika tidak ada perawatan tepat waktu dari dokter, Park Sheng-ji pasti akan mati. Tetapi tingkat medis keluarga Park sangat maju, dan mereka memberikan pertolongan pertama dengan sangat cepat. Saya khawatir Park Sung-ki tetap tidak akan mati. Tapi sekarang, ada begitu banyak orang di pihak Park Sheng-ji. Adinata tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, dan tidak mungkin dia bisa pergi dan membunuh Park Sheng-ji. Sial, jumlahnya banyak sekali. Adinata bersembunyi di kamar mandi, tidak berani keluar, dan Yo Susu mengikuti Adinata dan bersembunyi di dalam, meringkuk di bak mandi, tidak berani keluar. Tuan Brahma! Tuan Brahma, saya di sini. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar, dan Dewangga masuk bersama puluhan orang. Tarik, 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 tarik.
Kedua belah pihak terlibat pertempuran sengit. Tuan Saktidah keluar dari bahaya. Keluar dulu. Ketika anak buah Park Sung-ki melihat situasi yang tidak baik, mereka takut Park Sung-ki akan terluka lagi, sehingga mereka segera mundur dan segera mengevakuasi lokasi kejadian. Ketika Dewangga dan saudara-saudara yang dibawanya melihat Adinata, mereka langsung berlutut di tanah. Tuan Muda Brahma. Maaf, saya terlambat. Dewangga. Adinata sangat senang saat melihatnya, dan dengan cepat mengangkatnya. Ya, apakah kamu keluar? Dewangga pernah ditangkap di Shencheng sebelumnya dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Keduanya sudah lama tidak bertemu. Dewangga berkata, saya baru saja keluar. Ini adalah sekelompok saudara yang baru saja saya rekrut di dalam. Mereka semua adalah saudara setia yang tidak takut mati. Mulai sekarang, biarkan Tuan Muda Brahma melakukan apapun yang Anda inginkan. Adinata tersenyum dan berkata, oke, Zheng Kun, aku merasa lebih nyaman bersamamu di sini. Dalam hal pengalaman dan kekuatan domestik, Dewangga masih memiliki lebih banyak koneksi daripada Ganendra dan lebih sadar akan situasi. Wow! Saat ini, tangisan Yao Susu datang dari kamar mandi. Dewangga melirik Yao Susu, yang mengenakan gaun tidur SKSI, dan bertanya, Tuan Brahma, siapa wanita ini? Apakah dia wanita muda yang baru? Dewangga mengira Yao Susu adalah wanita Adinata. Selama periode ini, dia mendengar Ganendra menyebutkan bahwa Adinata telah menerima wanita baru. Adinata melirik Yao Susu, menghela nafas, lalu memerintahkan Dewangga, bunuh dia. Dewangga kaget. Sedetik yang lalu, dia mengira wanita ini adalah wanita yang sangat dekat dengan Adinata, tapi sekarang dia diperintahkan untuk membunuhnya. Yao Susu baru saja melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan terhadap Adinata. Dia berinisiatif memikat Adinata agar mengambil umpan dan meracuni Adinata dengan lipstik. Meskipun pada akhirnya dia gagal, perilaku ini sudah cukup bagi Adinata untuk membunuhnya. Setelah Yao Susu mendengar perkataan Adinata, dia segera keluar dari bak mandi, memeluk kaki Adinata, dan menangis serta memohon. Saudara Adinata, tidak, jangan bunuh aku benar-benar tidak ingin membunuhmu, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, loh. Ketika Dewangga mendengar bahwa gadis kecil lemah ini sebenarnya ingin membunuh Adinata, dia segera mengusirnya, mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Yao Susu. Anda berani membunuh Tuan Muda Brahma kami, tidak heran Tuan Muda Brahma ingin membunuh Anda. Tahukah Anda siapa yang Anda sakiti? Dewangga berkata dengan marah. Yao Susu berkata, Tuan Ains, saya benar-benar tidak ingin melakukan ini. Orang Hanlah yang memaksa saya. Jika saya tidak melakukan ini, dia akan membunuh saya. Adinata berkata, lalu kenapa kamu tidak datang kepadaku setelah kamu diancam olehnya? Ceritakan padaku apa yang terjadi, dan aku secara alami akan melindungimu. Yao Susu berkata, aku mencarimu. Aku benar-benar mencarimu di Tianmu, tetapi penjagamu tidak mengizinkanku masuk. Aku benar-benar ingin menceritakan semuanya padamu saat itu. Kak Adinata, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan untukmu. Dewangga mendengus dingin. Apa yang dapat Anda lakukan untuk Tuan Muda Brahma? Anda hanyalah seorang wanita, dan Anda bukanlah wanita yang sangat cantik. Wanita seperti apa yang Tuan Muda Brahma inginkan namun tidak dapat ia miliki? Akankah dia peduli padamu? Saya bersedia bekerja untuk Tuan Muda Brahma. Jadilah budak Tuan Muda Brahma, kata Yao Susu. Dewangga mencibir. Mencuri makanan dariku? Mengapa kamu memilikinya? Aku bisa membunuh demi Tuan Muda Brahma. Bisakah kamu membunuh demi Tuan Muda Brahma juga? Maaf, nak, tutup matamu, aku akan mengirimu terus jalanmu. Saudara Adinata, demi nenekku, tolong selamatkan aku. Nenekku menyelamatkan hidupmu. Aku bersedia melakukan apapun untukmu, apapun. Yao Susu sangat ketakutan dan memeluk kaki Adinata lagi. Tunggu sebentar. Sebelum Dewangga mengambil tindakan, Adinata berhenti. Dewangga memandang Adinata. Tuan Brahma, apakah Anda berhati lembut? Wanita ini telah mencoba membunuh Anda, dan kejahatannya tidak dapat diampuni. Adinata berkata, tidak, tapi apa yang baru saja kamu katakan mengingatkanku. Park Sung-ki berhasil melarikan diri kali ini, tapi aku tidak bisa membunuhnya kali ini. Akan lebih sulit lagi untuk membunuhnya di masa depan, dan dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuhku. Jika aku tidak berhasil singkirkan dia, aku akan merasa tidak enak. Dewangga segera berkata, bawahanku pasti akan memimpin saudara-saudaranya untuk mendapatkan kepala anjing Park Sung-ki. Adinata menggelengkan kepalanya. Zheng Kun, kamu dan Park Sheng-ji tidak berada pada level yang sama, kamu tidak bisa melakukannya. Bahkan aku pun tidak bisa melakukannya. Mungkin hanya Yao Susu yang bisa melakukannya. Apa? Yao Susu dan Dewangga sama-sama terkejut. Yao Susu hanyalah gadis biasa. Dia hanya bisa pergi ke gym untuk tetap bugar, tapi membiarkannya membunuh orang? Atau membunuh tuan muda dari keluarga tersembunyi? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Adinata memandang Yao Susu. Saya bisa memberi Anda kesempatan untuk melakukan pelayanan yang berjasa. Apakah Anda bersedia membunuh Park Sheng-ji?
Bab 758. Pertarungan hidup dan mati di depan. Yosusu berkata, pria Hangwo itu memaksaku untuk membunuh. Aku tidak sabar untuk menggigit seluruh dagingnya. Saudara Adinata, aku bersedia, aku benar-benar bersedia. Aku bersedia menggunakan kecantikanku untuk mendekati Park Shengji, lalu manfaatkan dia. Jika dia tidak siap, itu akan mengorbankan nyawanya. Adinata menggelengkan kepalanya dan berkata terus terang, Yosusu, kamu tidak cantik. Yosusu menggigit bibirnya karena malu. Lalu, bagaimana aku bisa membunuh seseorang? Adinata berkata, saya sedang mengembangkan serum. Setelah berhasil, fungsi tubuh seseorang akan meningkat pesat. Saya akan memberi Anda kesempatan ini untuk menyuntikkan serum. Setelah Anda menjadi lebih kuat, Anda dapat mendekati Park Shengji dan membunuhnya. Bunuh dia. Ingat, satu-satunya alasan kamu masih hidup sekarang adalah karena aku ingin menggunakanmu untuk membunuh Park Shengji. Jika kamu tidak bisa melakukannya, atau tidak mau melakukannya, kamu akan tetap mati. Yosusu berkata, Gia, saya pasti akan membunuh rekan senegaranya Han itu. Dewangga memandang Yosusu dengan iri. Dia juga pernah mendengar tentang serum Mirakuru. Setelah serum berhasil dikembangkan, niscaya serum itu akan menjadi barang paling berharga di dunia dan tidak dapat dibeli dengan uang berapapun. Dewangga keluar untuk jalan-jalan. Meskipun dia sedikit lebih tua, sebagai pria yang penuh gairah, bagaimana mungkin dia tidak serakah terhadap perasaan mendominasi kekuasaan ini? Tapi dia juga tahu bahwa meskipun dia menyuntikkan serum, dia tidak akan bisa membantu Adinata. Karena Park Sung-ki tidak mengenal Dewangga, dia tidak akan membiarkan Dewangga dekat dengannya. Tetapi Yosusu berbeda. Hari ini, Park Sung-ki hampir mati di sini. Jika mereka bertemu Yosusu lagi di masa depan, mereka berdua pasti akan mengenang masa lalu dengan baik. Oke, bawa dia kembali ke Tianmu. Kunci dia dulu, dan tunggu sampai serumnya matang setelah beberapa saat, lalu biarkan dia disuntik. Ya. Negara yang dingin. Park Shengji melihat ke cermin dan perlahan melepas kain kasa yang melilit lehernya. Masih ada bekas samar penyisipan pisau tajam di atasnya. Sialan Adinata, aku, Park Sung-gi, sangat pintar sampai aku hampir mati di tanganmu seperti Cheng Yu. Seminggu yang lalu, Park Shengji dipukul oleh Adinata dan mengalami gegar otak, dan lehernya juga ditusuk dengan pisau tajam. Untungnya, keluarga Park memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Sekarang, Park Shengji pada dasarnya baik-baik saja. Setelah mendengar ini, bawahannya langsung berlutut di tanah. Maaf, guru. Itu semua karena kurangnya perlindungan saya sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa keluarga Brahma benar-benar memiliki penawar racun keluarga Peu. Park Shengji mengangguk. Betapa mudahnya mengatasi racun di keluarga Peu kita. Adinata benar-benar tak terduga dan tidak boleh diremehkan. Kita harus membunuhnya secepat mungkin. 1 hari lagi dia hidup berarti 1 hari lagi ketidakpastian. Siapkan pesawatnya segera. Aku akan ke negara pulau untuk menemui Miyamoto Masaki. Negara Han sangat dekat dengan negara pulau. Lebih dari 1 jam kemudian, Park Sung-ki telah tiba di halaman rumah Miyamoto. Pada saat ini, Miyamoto Masaki sedang membombardir sebuah robot. Ledakan! 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 Robot tersebut sangat keras, lebih keras dari batu, dan pukulan Miyamoto Masaki akan meninggalkan lubang kecil, yang menunjukkan kekuatan mengerikan dari robot tersebut. Jika itu adalah tubuh orang biasa, dia pasti akan terbunuh dengan 1 pukulan. Saudara Miyamoto, sepertinya kamu sudah pulih sepenuhnya. Park Shengji berjalan mendekat. Miyamoto Masaki membungkukkan tangannya kepada Park Sung-ki dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda. Pada dasarnya, semuanya baik-baik saja. Park Shengji berkata, saudara Miyamoto, karena tubuhmu telah pulih sepenuhnya, mengapa tidak bersaing dengan Adinata terlebih dahulu? Miyamoto Masaki berkata, Adinata dan saya sudah membuat janji untuk bertarung hidup dan mati dalam 1 bulan. Bagaimana saya bisa memajukannya? Miyamoto Masaki masih mementingkan komitmen. Park Shengji buru-buru berkata, saudara Miyamoto, anak ini Adinata sangat licik. Untuk menghindari malam yang panjang dan banyak mimpi, lebih baik melawan dan membunuhnya sesegera mungkin. Jika dia menghitungnya dengan benar, 1 bulan bencana alam apa akan terjadi setelah itu? Miyamoto Masaki berpikir sejenak. Saudara Park benar. Baiklah, saya akan memberitahunya bahwa akan ada pertarungan hidup dan mati minggu depan. Di mata ketiga. Hei, apa yang terjadi? Adinata sedang melakukan penelitian dengan tim ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Miyamoto Masaki, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah hal yang baik. Miyamoto Masaki berkata, Adinata, aku tidak sabar untuk membunuhmu. Sekarang aku telah memutuskan untuk melakukan pertarungan hidup dan mati dalam 1 minggu, yaitu minggu depan, jam 7 malam di rumah kita. Sasana bela diri di negara pulau. Ketika Adinata mendengar bahwa Miyamoto Masaki telah memajukan waktunya, dia langsung berkata dengan tergesa-gesa, Miyamoto Masaki, disepakati 1 bulan, mengapa kamu memajukannya? Miyamoto Masaki mendengus dingin. Tubuhku sudah pulih sekarang, tentu saja aku harus maju. Singkatnya, kamu tidak berhak menentukan waktunya.
Datanglah sesuai waktu yang aku katakan. Jika tidak, aku akan mengambil mayatnya untuk orang tuamu. Itu saja. Setelah mengatakan itu, Miyamoto Masaki menutup teleponnya. Brengsek. Masaki Miyamoto sialan. Dia bahkan tidak mematuhi tenggat waktu 1 bulan. Adinata sangat marah. Sudah sulit bagi Adinata untuk mengembangkan serum Mirakuru dalam 1 bulan. Tapi sekarang, waktunya telah dipersingkat. Tuan, apa yang terjadi? Dr. Liang melihat wajah Adinata yang mengerutkan kening dan datang untuk bertanya. Adinata berkata, Miyamoto Masaki telah memajukan waktu kompetisi menjadi sekitar seminggu kemudian. Dr. Liang langsung ketakutan. Apa? Seminggu kemudian? Kita hanya punya waktu 1 minggu. Adinata mengangguk. Ya, hanya ada 1 minggu. Bagaimana, Dr. Liang? Apakah Anda yakin bisa menyelesaikannya? Liang menggelengkan kepalanya. 1 minggu terlalu sulit. Tenaga kami terbatas. Ini akan memakan waktu setidaknya 2 minggu. Jika tidak, hidup Anda mungkin dalam bahaya setelah Anda menyuntikkan serum yang telah dibuat dengan tergesa-gesa. Tenaga kerja tidak cukup. Adinata berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, bagaimana jika kita dapat meningkatkan tenaga kerja? Dr. Liang berkata, apakah Anda ingin meminta Li Wei untuk mendapatkan beberapa ilmuwan untuk Anda? Tidak ada gunanya. Ilmuwan top di negara kita juga tingkatnya sangat rendah dan tidak dapat mengembangkan serum sama sekali, kecuali mereka adalah peneliti dari 8 negara kita. Keluarga besar. Adinata berkata, saya sedang berbicara tentang para peneliti dari 8 keluarga besar. Dr. Liang terkejut. Di mana Anda akan menemukan peneliti dari 8 keluarga besar? Semua yang dapat ditemukan oleh keluarga Brahma kami sudah ada di sini. Tidak mungkin orang dari keluarga lain dapat membantu kami, bukan? Adinata tersenyum. 6 keluarga besar lainnya secara alami tidak mau, tetapi apakah Anda lupa bahwa ada juga keluarga Smith? Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lota, dan dia seharusnya dapat membantu saya. Liang sangat senang. Bagus sekali. Jika kita bisa melipat gandakan tenaga kerja, kita bisa menyelesaikan 2 rencana terakhir sekaligus dalam waktu seminggu. Adinata tidak lagi ragu dan langsung melakukan panggilan video ke Lota. Halo, kepala keluarga Smith yang terhormat, apa yang Anda lakukan? Adinata bertanya pada Lota sambil tersenyum. Layar menunjukkan bahwa ruangan tempat Lota berada ternyata adalah ruangan ambigu tempat keduanya tinggal selama 48 jam. Bab 759. Lota, kenapa tidak hamil? Melihat latar belakang ruangan yang familiar, pikiran Adinata tiba-tiba dibawa kembali ke masa ketika mereka berdua terpaksa datang ke ruangan ini. Saat itu, Adinata dan Lota tinggal di kamar ini selama sehari semalam. Orang-orang dari 8 keluarga besar mengira mereka berdua gila di sini selama sehari semalam. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka meminum obat tidur dan tertidur secara terpisah lalu. Jika tidak demikian, sekuat apapun mereka berdua, mereka tidak akan dapat bertahan hidup dengan aman di ruangan ini, karena suasana ambigu di ruangan ini terlalu kuat. Han Xiaozong merapal mantra sihir di ruangan ini. Pria atau wanita manapun yang datang ke ruangan ini pasti akan menjadi emosional. Sekalipun Anda menempatkan pengemis jelek dan bintang setingkat dewi di ruangan ini, bintang wanita akan mengambil inisiatif tanpa pengemis tersebut mengambil tindakan. Oleh karena itu Adinata sangat heran, kenapa Lota muncul di sini tanpa alasan? Mungkinkah dia punya cinta baru? Kini Lota memiliki seorang gadis kecil yang bertanggung jawab atas keluarga Smith. Siapa yang tidak ingin menjadi suami Lota? Menjadi belahan jiwa Lota sama dengan mengendalikan keluarga Smith. Adinata bertanya dengan rasa ingin tahu. Lota, kenapa kamu di ruangan ini? Apakah ada orang lain di sekitar? Apakah aku mengganggumu? Jika Lota sedang bersama pasangannya saat ini, maka panggilan video Adinata akan sangat tidak pantas. Setelah mendengar ini, Lota dengan cepat menjelaskan, tidak, saya sendirian. Tidak ada orang lain di samping saya. Jika Anda tidak percaya, lihat saja. Lota memutar kamera dan memotret seluruh ruangan, termasuk sudut dan lemari, karena takut Adinata tidak mempercayainya. Lota berkata, saudara Adinata, saya tidak punya pacar, tolong jangan salah paham. Melihat penampilan Luotea yang lucu dan gugup, Adinata tersenyum dan berkata, iya, aku terlalu memikirkannya. Lota bertanya, saudara Adinata, apakah ada hubungannya dengan saya? Adinata mengangguk, baiklah, saya sedang mengembangkan serum Mirakuru. Karena Miyamoto Masaki telah memajukan waktu untuk kompetisi, kami tidak dapat berhasil mengembangkannya tepat waktu, jadi saya ingin meminjamnya dari Anda. Pesanlah beberapa tenaga kerja. Lota buru-buru berkata, apakah Miyamoto Masaki memajukan waktu? Kapan? Adinata menjawab, minggu depan, jam 7 malam, di Aula Seni Bela Diri Pulau. Lota tampak panik, tinggal 1 minggu lagi. Bagaimana Miyamoto Masaki bisa melakukan ini? Mengapa dia harus memajukannya jika dia setuju untuk 1 bulan? Saudara Adinata, jangan khawatir, saya akan mendukung Anda sepenuhnya. Di mana Anda? Saya sekarang, semua peneliti ilmiah di keluarga kami akan ditransfer untuk membantu Anda. Kata-kata Luota membuat Adinata merasa hangat sekaligus berhutang budi.
Lota terlalu baik padanya, tapi Adinata tidak bisa memberikan apa yang diinginkannya. Adinata berkata, Lota, sebenarnya, aku tidak pantas kamu bersikap baik padaku. Aku menolak menikahimu, yang membuatmu kehilangan muka di depan 8 keluarga besar dan juga menghancurkan hatimu. Aku tahu yang lain keluarga berusaha menyenangkan keluargamu, sehingga kamu bisa berdiri di sisi yang sama dengan mereka. Meski keluarga Smith sudah lama dikuasai oleh Han Xiaozong dan baru saja kembali ke keadaan semula, karena mereka berkulit putih, meski sedikit lebih lemah, mereka tetap tidak akan dikucilkan seperti keluarga Brahma. Statusnya di antara 7 keluarga besar bahkan lebih tinggi daripada keluarga Park dan keluarga Miyamoto, dan lebih mudah untuk lebih dekat dengan keluarga Ross dan George. Tidak mungkin, ras tetap menjadi suatu hal, meski dipromosikan ke status 8 keluarga besar. Lota berkata, saudara Adinata, meskipun kamu tidak memiliki perasaan terhadapku, kamu tetaplah pria yang kusuka, dan kamu adalah pahlawan yang muncul dalam hidupku tepat pada waktunya untuk menyelamatkan hidupku. Aku akan selalu mencintaimu. Adinata tidak tahu harus berkata apa, jadi dia bercanda. Oke, setelah saya menunggu, biarkan tim peneliti ilmiah saya mengkloning salah satu dari saya, dan kemudian saya akan memberikan satu untuk Anda, dan satu untuk Anastasia dan Cynthia Yandra. Lota juga tertawa. Haha, ini ide yang bagus. Tentu saja Adinata bercanda, dia tidak percaya teknologi bisa berkembang sampai seperti itu. Setelah menutup telepon, Lota terdiam sesaat karena bahagia dan kecewa. Kemudian, dia mengeluarkan pil dari sakunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Aneh sekali, kenapa aku belum hamil? Aurus Halls, lokasi pabrik dekat Tianmuli. Karena serum Milakuru milik Adinata berkembang semakin lancar, dan akan segera berhasil dikembangkan. Setelah Li Wei mengetahui situasi ini, dia juga menutupi seluruh area yang jauhnya lebih dari 10 mil. Bagian bawahnya terkendali. Tianmuli, tempat check-in yang populer bagi selebriti internet, juga untuk sementara waktu berhenti menerima wisatawan. Lagi pula, serum Mirakuru sangat berharga jika berhasil dikembangkan dan seseorang dari keluarga Park di negara dingin atau keluarga Miyamoto di negara kepulauan mencurinya, itu akan merepotkan. Hanya ada 1 hari tersisa sebelum pertarungan hidup dan mati Adinata dan Miyamoto Masaki. Miyamoto Masaki menelepon lagi. Adinata, besok malam jam 7 di Sasana Bela Diri Negara Pulau, kamu sudah lupa kompetisinya kan? Kenapa kamu masih di Tiongkok sekarang? Aku bisa memberitahumu, besok, orang-orang dari 7 keluarga besar akan datang untuk melihat bagaimana aku memukulmu sampai mati. Jika kamu tidak datang, aku akan membunuh orang tuamu di depan umum. Adinata mengepalkan tangannya, ingin membunuh Miyamoto Masaki sekarang. Saya akan tiba tepat waktu besok, tidak perlu menelepon lagi. Adinata menutup telepon dengan marah dan melemparkan telepon langsung ke tanah. Sialan Masaki Miyamoto, kamu menggunakan orang tuaku untuk mengancamku. Jika kamu tidak membalas dendam, aku tidak akan pernah menjadi manusia. Pada saat ini, seorang peneliti ilmiah kulit putih datang dan berkata kepada Adinata, Tuan Brahma, maaf, rencana B kami gagal. Setelah peneliti menyuntikkan serum, gejalanya masih muncul. Gejala dengan derajat yang berbeda-beda bukanlah kehidupan. Belum mengancam, tapi saya yakin seiring berjalannya waktu, kondisi fisik subjek tes akan semakin buruk. Peneliti ilmiah kulit putih ini dikirim oleh keluarga Lota, dan mereka bertanggung jawab atas rencana B. Adinata sangat tenang dan menjawab, oke, saya mengerti. Terima kasih atas kerja keras Anda. Peneliti ilmiah kulit putih membungkuk kepada Adinata. Maaf, saya tidak dapat membantu Anda. Ketika Dewangga melihat situasi ini, dia sangat cemas dan berkata kepada Adinata, Tuan Brahma, jangan pergi ke kompetisi besok. Tanpa serum Mirakuru, kamu akan dipukuli sampai mati oleh cucu Miyamoto. Menjauhlah. Adinata berteriak dengan marah. Bahkan jika serumnya tidak berhasil dikembangkan, meskipun saya tidak meminum obat apapun, saya akan tetap melawan Miyamoto Masaki dengan tubuh biasa ini. Ketujuh keluarga besar akan hadir besok. Bagaimana bisa Adinata begitu pemalu? Bagaimana Adinata bisa mengabaikan kehidupan dan kematian orang tuanya? Bahkan jika dia lolos kali ini, mencapai kesuksesan lagi di masa depan, dan menjadi kepala 7 keluarga besar, Adinata tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Dewangga menghela nafas dan berkata, sekarang kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi dengan Dr. Liang. Kita harus berhasil. Faktanya, Adinata kini bisa menggunakan kemampuannya yang saleh untuk memprediksi apakah rencana A akan berhasil. Dia tidak perlu menunggu dengan cemas dan bisa mengetahui hasilnya terlebih dahulu. Namun, Adinata tidak mau melakukan ini. Karena dia takut. Dia takut melihat kegagalan. Tiba-tiba, Dr. Liang berlari keluar dari ruang penelitiannya dan mendatangi Adinata. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlutut di tempat. Bab 760. Serum berhasil dikembangkan. Berlututnya Dr. Liang membuat jantung Adinata dan Dewangga berdetak kencang. Kenapa dia berlutut? Apakah karena pihaknya juga gagal? Apakah kamu berlutut karena malu pada Adinata? Adinata menelan ludah dan menatap Dr. Liang. Tiba-tiba dia menemukan bahwa wajah Dr. Liang menunjukkan kegembiraan.
Dokter Liang berlutut dan berteriak. Selamat Tuan, serum Mirakuru paling sempurna di dunia akhirnya telah dikembangkan. Kesuksesan. Adinata dengan bersemangat meraih Dokter Liang dan bertanya dengan keras. Berhasil? Apakah ini benar-benar berhasil? Liang juga mengangguk dengan penuh semangat. Dia, Guru, rencana kami sepenuhnya berhasil. Subjek uji yang disuntik serum aman dan sehat dalam waktu 24 jam tanpa gejala apapun. Kami telah berulang kali merawat mereka. Setelah melakukan berbagai survei fisik, saya bisa jamin serum ini 100% sukses tanpa efek samping apapun. Tuan, Anda dapat menyuntik dengan aman. Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Dia telah menahannya di sini selama lebih dari setengah bulan. Dia menggunakan kekuatan mentalnya sepanjang hari untuk melakukan penelitian dan eksperimen dengan peneliti keluarga Brahma siang dan malam. Dia menghabiskan jumlah yang tidak diketahui uang barang berharga. Banyak orang meninggal. Pada saat ini, akhirnya berhasil. Tuhan tidak akan menghancurkanku. Adinata mengangkat kepalanya dan melihat ke langit-langit. Dokter Liang berkata, tidak, Guru. Anda adalah Tuhan. Adinata tertawa keras. Kata yang bagus, kata yang bagus. Dewangga juga sangat gembira. Selamat, Tuan Brahma. Akankah langkah selanjutnya adalah menyuntikkan serum ke gadis kecil Yosusu itu? Minggu ini, saya mengunjunginya setiap hari untuk melakukan pekerjaan ideologis dengannya. Dan sekarang dia telah dilatih olehku, dia sangat kuat. Aku yakin dia bisa membunuh Park Sung-ki. Adinata memandang Dewangga dan bercanda. Apakah kamu berolahraga dia setiap hari? Bagaimana cara berolahraga? Mungkinkah di tempat tidur? Dewangga dengan cepat berlutut di tanah. Bawahanku tidak akan pernah berani main-main. Adinata membantu Dewangga berdiri dan berkata, Haha, saya bercanda. Anda, Ganendra, dan Kinglong semua adalah bawahan saya. Di masa depan, Anda semua akan memenuhi syarat untuk menyuntikkan serum. Ketika saatnya tiba, Anda mereka semua akan menjadi dewa perang terkuat di dunia. Terima kasih, Tuan Brahma. Dewangga menjadi bersemangat. Dia tahu bahwa meskipun serum telah berhasil dikembangkan, produk terbaik ini akan selalu diperuntukkan bagi orang-orang yang paling berkuasa dan tidak akan pernah tersedia untuk semua orang. Baik hati. Oleh karena itu, meskipun keberhasilan pengembangan serum Mirakuru merupakan momen besar dalam sejarah umat manusia, bagi 999% manusia di bumi, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan mereka. Dokter Liang berkata, saat ini, sisa serum hanya cukup untuk satu orang. Saya khawatir serum tersebut tidak dapat diberikan kepada Nona Yosusu untuk saat ini. Adinata mengangguk, tunggu sampai aku membunuh Miyamoto Masaki dulu, lalu biarkan Yosusu membunuh Park Sheng-ji. Oke, tanpa basa-basi lagi, suntik saja aku dengan serumnya. Aku tidak sabar. Ya. Adinata segera datang ke ruang penelitian tempat serum disuntikan dan duduk di atas instrumen yang sangat besar dan presisi. Karena setelah serum disuntikan, tubuh akan mengalami perubahan besar dalam 1 jam berikutnya, yang juga merupakan ujian besar bagi daya tahan tubuh seseorang. Alat ini digunakan untuk meringankan rasa sakit masyarakat. Guru, saya mulai. 1 jam berikutnya mungkin akan sedikit sulit, Dokter Liang mengingatkan. Adinata menjawab, saya tidak punya masalah, datang langsung. Dokter Liang menyuntikkan serum sempurna ke tubuh Adinata. Adinata dengan cepat merasakan perubahan di tubuhnya. Dia merasakan otot-ototnya terus mengembang atau berkontraksi. Dia merasa setiap bagian tubuhnya berubah. Tanganku sepertinya semakin besar dan tebal. Hanya dalam 10 menit, Adinata merasa telapak tangannya bertambah besar. Adinata selalu iri memiliki tangan besar seperti dewa bola basket Michael Jordan, yang bisa menangkap bola basket dengan 1 tangan. Ini keren sekali. Sekarang, dia bisa menangkap bola basket dengan 1 tangan sekeren Jordan Dandi, dan itu semudah sepotong kue. Tidak hanya itu, tinggi badan Adinata tiba-tiba bertambah 5. Dari yang asli 179 menjadi 184. Dewangga melihat semua perubahan ini dan bertanya kepada Dokter Liang dengan prihatin. Dokter Liang, apakah Tuan Brahma akan baik-baik saja setelah menggunakan metode transformasi seperti itu? Dokter Liang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ini sebenarnya rentang perubahan terkecil yang dapat kita kendalikan. Jika tidak, dia akan menjadi lebih besar dari Oneal. Oneal? Dewangga membuka ponselnya dan mencari. Ternyata dia adalah seorang bintang basket dengan tinggi 216 cm dan berat 150 kg. Dewangga terkejut. Apakah kekuatan dan tubuh Tuan Brahma sebanding dengan Oneal? Liang berkata tanpa berkata-kata. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Oneal bisa dibandingkan dengan Tuan kita? Tuan kita sekarang 100 kali lebih kuat daripada pria kulit hitam yang tinggi dan kuat dalam segala aspek, termasuk suami dan istri dalam hidup. Dewangga? Haha. Sepertinya kita perlu memanggil Guru Anastasia dan Guru Cynthia Yandra untuk mempersiapkan mental mereka terlebih dahulu. Adinata tidak terlalu lama menggunakan instrumen itu. Dia adalah orang dengan daya tahan yang kuat. Saat dia turun dari instrumen, tubuhnya menjadi lebih tinggi dan kuat, dan dia tampak lebih agung.
Dokter Liang, mulailah menguji saya secara langsung. Saya ingin tes yang paling langsung dan tingkat atas. Perintah Adinata. Ya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dokter Liang mengambil pistolnya dan mengarahkannya ke dada Adinata. Ketika Dewangga melihat pemandangan ini, dia terkejut, dia segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Dokter Liang. Ya, apa yang kamu lakukan? Segera letakkan senjatanya. Saya hitung 3. Dewangga sangat ingin melindungi tuannya, takut Dokter Liang akan menyakiti Adinata. Faktanya, Dokter Liang juga setia, jika tidak, dia tidak akan memilih untuk mengikuti Adinata ketika keluarga Brahma dalam masalah. Adinata berkata, Ains tua, letakkan senjatanya, Dokter Liang tidak punya niat buruk. Dokter Liang memandang Dewangga tanpa berkata-kata. Saya bilang itu ujian, mengapa Anda gugup? Selain itu, Anda meremehkan tubuh tuannya saat ini. Apakah menurut Anda peluru saja dapat membunuh tuannya? Dewangga tidak percaya. Apakah tuannya kebal sekarang? Dokter Liang tersenyum dan tidak menjawabnya, tetapi memberitahunya dengan tindakan praktis. Ledakan. Dokter Liang menembak Adinata. Adinata berteriak pelan, menutupi tempat dia dipukul, dan mundur 2 langkah, tetapi tubuhnya tidak berdarah. Kemarilah, keluarkan pelurunya untukku. Perintah Dokter Liang. Ya. Segera, staf medis mengeluarkan peluru yang baru saja dimasukkan dari tubuh Adinata. Setelah mengeluarkan pelurunya, aku mengoleskan sedikit obat pada lukanya. Setelah beberapa menit, Dokter Liang bertanya, Guru, bagaimana perasaan Anda? Adinata menggerakkan tubuhnya dan menjawab, saya merasa sangat baik, tidak terjadi apa-apa. Sepertinya saya belum pernah dipukuli. Dewangga berteriak kaget, selamat, Tuan. Anda sekarang kebal. Peluru tidak bisa membunuhmu.